Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai isolasi dan identifikasi jamur patogen. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara isolasi dan identifikasi jamur kontaminan. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Kita ketahui bahwa jamur patogen merupakan jamur yang menyebabkan penyakit pada manusia dan organisme lainnya. Dalam hal ini, patogen juga merupakan salah satu organisme pengganggu yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi, dan biokimia. Apabila jamur patogen nanti masuk ke dalam tubuh kita otomatis nanti akan mengganggu sistem metabolisme yang ada pada tubuh kita. Beberapa contoh jamur yang termasuk jamur patogen yaitu berupa Malassezia furfur. Jamur ini nanti merupakan flora normal pada kulit. Apabila tumbuh berlebihan dia nanti dapat menyebabkan penyakit panu. Biasanya jenis jamur ini nanti akan tumbuh dalam stratum korneum kulit berupa kelompok sel bulat, bertunas, dinding tebal, hifa pendek, dan bengkok. Inilah gambaran mikroskopis dan makroskopis dari jamur Malassezia furfur. Adapun klasifikasi dari jenis jamur ini, dia termasuk pada divisi Basidiomycota dengan ordo Malassezia dan famili Malassezia dengan spesies Malassezia furfur. Kemudian untuk bagaimana cara mengidentifikasi adanya jamur ini nanti dengan cara pemeriksaan langsung yaitu berupa pemisahan terhadap preparat langsung maupun dengan pembiakan. Pada preparat langsung nanti skoma yang diambil dari kerokan kulit menggunakan spapel tumpul atau menggunakan selotip diletakkan pada bagian yang lesi atau bagian yang luka. Kemudian diperiksa dengan KH 10%, akan tampak koloni seragi bulat berdinding tebal dengan meselium terputus jadi dia nanti meselumnya pendek-pendek yang akan lebih mudah dilihat dengan penambahan zat warna tinta Parker Blue Black atau biru lactophenol. Jadi untuk mengidentifikasi apakah nanti ada jamur Malassezia furfur atau tidak bisa nanti dapat menggunakan pewarnaan tinta Parker Blue Black sehingga nanti miseliumnya nanti akan terlihat jelas yaitu berupa dia putus-putus atau pendek-pendek. Kemudian untuk kulturnya biasanya nanti dapat dibiarkan pada media Sporoxdestrose agar atau SDA. Ini ditumbuhkan pada suhu 30 derajat Celcius kemudian dieramkan selama 24 jam nanti akan terlihat koloni berupa tekstur halus mengkilat serta akan menjadi berkerut dan kusam seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi semakin lama jamur Malassezia furfur nanti dia ditumbuhkan pada SDA, lama-kelamaan nanti dia akan berkerut dan kusam karena semakin lama kita tumbuhan pada SDA otomatis nanti si jamur nanti akan menghasilkan
metabolit ya, hasil dari sintesis dari jamur tersebut, sehingga nanti akan menjadi bumerang dari jamur tersebut. Kemudian kalau dilihat dari warna koloninya nanti ya, dia nanti berupa warna krem kekuning-kuningan dan akan menjadi kuning kemudian menjadi coklat seiring dengan semakin tumbuhnya dari jamur ini. Kemudian hifa nanti terbentuk hifa bersepta yang mudah putus sehingga nanti tampak hifa-hifa pendek berujung bulat dan tumpul. Kemudian untuk penentuan secara molekuler nanti ya, yaitu dengan cara menggunakan metode PCR FRLP ya, yaitu dengan menggunakan primer forward dan restrieve ya. Kemudian dari produk PCR nanti ya dievaluasi dengan electrophoresis grosis dengan target protein 26 ribosomal DNA region. Jadi inilah gambaran hasil dari electrophoresis agarose ya setelah diisolasi ya dengan menggunakan PCR FRLP. Kemudian jenis yang kedua yaitu Blastomycosis dermatitidis ya, yaitu merupakan jamur dimorfik termal yang tumbuh sebagai mold dalam biakan menghasilkan hifa hialin bersepta dan bercabang seperti conidia. Pada suhu 30 derajat Celcius nanti ya, jamur ini nanti ya setelah tumbuh pada inang nanti akan berubah menjadi seragi besar yang bertunas sendiri-sendiri ya, sehingga nanti mudah menjadi patogen pada tubuh inangnya. Jamur ini nanti dapat menyebabkan infeksi kronis dengan lesi granulomatosa dan sporatif yang dimulai di paru ya, di mana penyebaran nanti bisa terjadi ke organ lain apa saja, tetapi lebih banyak ke kulit dan tulang ya. Jadi Blastomycosis dermatitidis nanti ya bisa nanti akan masuk melalui pernapasan dan masuk ke dalam paru-paru sehingga nanti akan menginfeksi bagian paru-paru, dan apabila nanti dia sudah patogen ya, dia nanti akan menyebar ke bagian kulit maupun ke tulang. Nah, bagaimana cara identifikasinya ya, yaitu dengan cara kita harus tahu dulu klasifikasi dari Blastomycosis dermatitidis ya. Dia termasuk divisi dari Ascomycota ya, dengan kelas Eurothymicetes dengan famili Angelomycetaceae ya. Kemudian spesies nanti berupa Blastomycosis dermatitidis ya. Kemudian untuk definisian nanti bisa menggunakan sampel berupa nanah, urin, sputum, cairan cerebrospinal, biopsi jaringan. Dan juga nanti dapat pemeriksaan langsung yaitu berupa akan kelihatan tampak jamur sebagai seragi ya, bertunas satu dengan dinding tebal. Kemudian bisa menggunakan cara histopatologi yaitu sel jamur Blastomycosis dermatitidis nanti, dan nanti akan tampak sel ragi bertunas satu dengan dasar tunas lebar berdinding tebal dengan sel datia. Kemudian bagaimana cara kulturnya? Jadi kulturnya karena dia termasuk jenis dimorfik ya, dan nanti akan memunculkan dua jenis ya. Jadi pada suhu 25 derajat Celcius nanti dia nanti akan berbentuk mold ya atau bentuk hifa ya, ketika ditanam pada agar SDA, sehingga nanti akan terbentuk koloni putih atau kecoklatan dengan hifa bercabang yang menghasilkan kondia bulat, ovoid atau piliform ya, dengan diameter 3-5 mm ya. Kemudian juga nanti pada suhu 25 derajat nanti akan kelihatan Chlamydospora yang lebih besar ya. Kemudian untuk menentukan ya apakah dia nanti tumbuh atau dia nanti bisa nanti membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 minggu ya pada suhu 25 derajat.
Kemudian kalau ditumbuhkan pada 37 derajat Celcius ya, nanti akan berbentuk berupa yeast ya atau berbentuk ragi ya. Sehingga nanti dapat diamati bahwa bentuk ragi nanti dia bulat, kemudian multinuklear berdinding tebal ya antara 8 sampai 15 mm yang biasa nanti dapat menghasilkan tunas tunggal. Ya. Tunas dan sel yeast induk nanti akan menempel pada suatu dasar yang luas dan tunas ini nanti bisa membesar sehingga nanti berukuran sama dengan sel yeast induknya. Ya. Sebelum mereka terlepas. Ya. Biasanya nanti ya koloni dari Blastomyces dermatitidis nanti ya, dia nanti akan berkerut seperti hanya lilin dan lembut ya. Untuk waktu pertumbuhan nanti sekitar 7 sampai 10 hari ya, untuk menjadikan dia berbentuk ragi atau berbentuk yeast. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara metode molekuler ya, yaitu dengan cara penggunaan PCR ya. Jadi DNA diisolasi ya, kemudian diamplifikasi dengan cara mendeteksi gen BAT1 ya pada potongan DNA hasil amplifikasi dengan penggunaan PCR. Kemudian penggunaan primer nanti ya, primer untuk amplifikasi dari potongan DNA yang sudah diisolasi dengan menggunakan primer Blasto 1 dan Blasto 2. Kemudian hasil dari amplifikasi nanti kemudian divisualisasikan dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa ya, dengan kontrol gen PT7JV2 ya, sehingga nanti akan tampak pita-pita DNA apabila nanti dia sesuai, termasuk nanti akan bisa dideteksi apa dia nanti spesies termasuk spesies Blastomyces dermatitidis atau tidak. Ya. Jadi itulah bagaimana cara untuk identifikasi dari isolat jamur dari Blastomyces dermatitidis. Kemudian jamur patogen ketiga yaitu berupa Candida albicans. Jadi Candida albicans sendiri nanti adalah merupakan jamur oportunistik yang terdapat pada individu normal ya, yang dapat diartikan bahwa dia nanti dapat menyebabkan infeksi jika terdapat faktor atau predeposisi yang dapat memberikan kontribusi adanya potensi patogenik yang terjadi ya. Jadi Candida albicans nanti ini adalah jamur flora normal yang ada pada tubuh kita. Jadi pada individu yang sehat nanti koloni Candida albicans nanti tidak berbahaya, namun pada orang yang memiliki sistem imun yang rendah seringkali dapat terjadi infeksi Candida dalam rongga mulut. Ya. Jadi biasa nanti Candida albicans nanti kebanyakan nanti dapat ditemukan pada bagian rongga mulut maupun pada bagian alat kelamin. Kemudian untuk klasifikasinya nanti dia termasuk divisi Ascomycota dengan kelas Hemiascomycoticetes ya, dengan famili Candidiaceae ya, dengan spesies Candida albicans. Kemudian bagaimana cara untuk mengetahui apakah nanti dia termasuk Candida albicans atau tidak, dengan cara diagnosa laboratorium, itu dapat menggunakan kultur maupun penelitian langsung. Jadi kalau kultur nanti ditumbuhkan pada media SDA dengan diramkan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam ya. Spesies dari Conidia ini nanti akan menghasilkan koloni-koloni halus berwarna krem berbentuk koloni lunak halus berbentuk bulat, licin, mengkilat, sedikit cembung. Kemudian berwarna putih kuningan yang punya bau asam seperti lagi ya. Biasanya nanti dia nanti permukaan nanti akan terdiri atas sel berbentuk lonjong ya. Kemudian untuk pemeriksaan langsung nanti dapat menggunakan KOH atau kalium hidroksida 10% atau pengecatan dengan swab medik akan menunjukkan bahwa koloni jamur nanti sedang tumbuh tanpa hifa atau pseudo hifa ya.
Jadi kalau dengan kultur nanti kita akan mengetahui bagaimana model dari IVA-nya. Tapi kalau dengan menggunakan KUH ataupun SWOT matrix nanti kita hanya kelihatan ya tanpa adanya IVA pada jamur ini. Kemudian untuk kulturnya nanti ya, dia sudah ditumbuhkan pada agar substrate atau SDA yang diramkan selama 24 jam pada suhu 12 Celcius ya. Dia nanti akan menghasilkan ya, berupa koloni lunak halus berwarna putih kekuningan yang bentuk bau-bau asam laki ya. Kemudian pada bagian permukaan nanti akan tampak sel-sel bekas lonjong. Kemudian di bawahnya nanti akan tampak berupa pseudomycelium ya. Jadi kandidat nanti pada bagian atas nanti ada namanya pseudohifa yang membentuk blastocomidia pada nodus dan kadang-kadang nanti chlamydoconidia pada ujung-ujungnya ya. Jadi kandidat nanti kalau dilihat dari permukaan dia nanti akan memunculkan berupa pseudohifa ya yang membentuk berupa blastocomidia. Kemudian kalau bagian bawah nanti dia nanti berupa adanya pseudomycelium. Kemudian untuk identifikasi secara molekuler ya dapat menggunakan berupa kandida albicans peptide nucleic acid fluorescence in situ hybridization atau PNA-FISH ya, yaitu dia berupa kit yang memungkinkan identifikasi adanya kandida albicans selaku sangat cepat ya kurang lebih 2,5 jam. Jadi tes ini nanti dapat menghemat biaya karena hasil dapat diperoleh lebih cepat dan terapi anti jamur nanti dapat menjadi lebih spesifik ya. Jadi dengan cara yaitu kita nanti mengambil sampel ya, kemudian dituangkan pada botol kultur darah, kemudian ditetesi dengan menggunakan kit PNA-FISH tadi. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara molekuler ya atau dengan menggunakan metode PCR FLRP dengan primer ITS 1 dan ITS 4 ya. Kemudian dari PCR nanti dievaluasi dengan menggunakan elektroforesis gel agarose dengan target enzim HPA2. Inilah gambaran ya, adanya isolat jamur kandida albicans pada sampel ya. Yang pada bagian M nanti adalah dia marker, kemudian bagian 1, 2 ini adalah dia sampelnya ya, dengan adanya enzim HPL1 yang dihasilkan dari kandida albicans. Itulah cara identifikasi dan isolasi dari jamur kandida albicans. Demikian penjelasan mengenai identifikasi dan isolasi jamur patogen ya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan lupa di komen untuk keberlangsungan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.